wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kajian singkat kali ini kita akan bahas tentang golongan-golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat kelak. Dikisahkan suasana ketika Yaumul Ba'ats ataupun hari kebangkitan, ketika matahari didekatkan di atas kepala kita, saking panasnya, sampai ada digambarkan keringat itu sampai memenuhi atau hampir menenggelamkan orang-orang itu. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri saking panasnya. Tetapi dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasul bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Bahwa pada hari kiamat nanti ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana saat itu tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamu adil, seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa memberikan hak dan kewajiban kepada warganya, baik itu tingkat pemimpin tingkat negara berarti presiden, tingkat provinsi berarti seorang gubernur, tingkat kabupaten kota berarti seorang bupati atau wali kota, ataupun itu seorang camat, lurah, ketua RT, ketua RW, ataupun ketua rumah tangga, yaitu seorang kepala keluarga. Setiap pemimpin nanti akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban kalau di akhirat. Ya. Maka kita sebagai seorang pemimpin apapun, entah itu pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin RT, kita harus berusaha untuk bisa bersikap adil. Tidak membeda-bedakan warga kita, tidak membeda-bedakan karena tingkat ekonomi, tingkat sosial, pendidikan, ataupun tingkat yang lainnya. Apalagi hanya perbedaan pandangan politik, perbedaan keyakinan, ataupun perbedaan organisasi massa. Jangan sampai itu menjadikan kita seorang pemimpin yang tidak bisa bersikap adil, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita di muka Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Yang pertama adalah al-imamu adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah asyabun nasya'i fi ibadatillahi ta'ala. Asyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Seorang pemuda yang waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda ketika fisik masih sempurna, fisik masih kuat, tenaga masih kuat, tetapi kok dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang luar biasa. Kalau orang tua tiap hari sholat, tiap hari mengaji, tiap hari beribadah, itu wajar, karena dia merasa sudah dekat ajalnya. Tapi kalau seorang pemuda yang masih luas petualangannya, masih panjang usianya, tapi dia mau menghabiskan waktu sehari-harinya dalam rangka fi ibadatillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan nanti mendapatkan
pertolongan Allah, ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika yaumil akhir. Yang ketiga adalah ar-rajulu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Apa yang ketiga adalah seorang pemuda yang hatinya selalu tertambat kepada masjid. Rajulu qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya selalu tertambat kepada masjid. Seorang pemuda yang hatinya selalu kemantil-mantil bahasa Jawanya kepada masjid, ya. Hatinya selalu memikirkan masjid. Ya, selalu menunggu waktu azan. Ketika masuk waktu sholat, dia mengumandangkan azan. Dia membersihkan masjid, membuat masjid itu menjadi masjid yang makmur jamaahnya, makmur kegiatannya, dan juga maju yang menjadi manajerialnya. Itulah seorang pemuda yang nanti akan mendapatkan perlindungan ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tenaganya, pikirannya dia limpahkan untuk kemakmuran masjid. Dia seorang jadi guru TPA bagi anak-anak, dia seorang guru ngaji di masjid, apalagi dia seorang muadzin, seorang imam, membersihkan masjid dan sebagainya, sehingga waktunya, pikirannya itu habis untuk memikirkan bagaimana memakmurkan sebuah masjid. Yang ketiga. Yang keempat adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang muda, kaya, cantik, tapi ia menolak dengan mengatakan, inni akhafullah, sungguh saya takut kepada Allah. Atau sebaliknya, seorang wanita yang diajak berzina oleh seorang laki-laki yang tampan, kaya, terkenal, berpengaruh, tapi dia bisa menolak dengan mengatakan, inni akhafullah, sungguh saya takut kepada Allah. Seorang teladan yang seperti ini adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dia seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, pemuda miskin, seorang budak, tapi dia ketika diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, kaya, berpengaruh, terkenal, dia bisa menolak dengan mengatakan inni akhafullah. Dia rela di penjara hanya demi menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan imannya dari berbuat zina. Itulah 4 golongan dari manusia yang insya Allah nanti akan mendapatkan pertolongan Allah. Yang ketiga akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. 7 golongan manusia yang mendapatkan pertolongan Allah. Saya ulangi, yang pertama al-imamu adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah an-nasa'u fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang hatinya selalu beribadah atau waktunya habis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ar-rajulu qalbuhu mu'allaqun bil masajid, pemuda yang hatinya selalu tertambat kepada masjid. Dan yang keempat adalah seorang pemuda yang diajak berzina oleh lawan jenisnya, tapi dia bisa menolak dan mengatakan inni akhafullah. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.